sesak pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar. Mulai saat ini gue angkat kaki dari rumah ini. Gue udah gak punya urusan sama yang namanya Biro Jasa Tualit. Lu boleh ambil semuanya. Nggak perlu lu bilang. Biro Jasa Tualit itu memang punya gua. Gue yang berhak semuanya, tau nggak? Terserah, ambil. Dapat bayaran 15 juta, gue cuma kebagian sejuta. Apaan tuh? Emang bagian lu tuh memang pantasnya segitu. Dasar, emang lu pikir lu yang gak gedein Biro Jasa Tualit? Lu aja, ambil terserah. Bang Bob, sebentar. Apa lo? Mas Robi. Maaf. Oke. Kenapa lu gulung-gulung tangan? Apa? Kenapa? Kenapa? Gua gerah? Gua cuma gerah? Lu gak usah macam-macam, gua cuma gerah. 15 juta, kebagian cuma sejuta. Lu pikir enak belum? Bayar telepon siapa? Gua yang bayar telepon. Si Jamila lagi. Siapa yang bayar gue? Rokok-rokok lu. Mbak Diana. Mas Robi sama Bang Bobi berantem. Udah ditonjokkan belum? Ya belum. Baru beradu mulut. Beradu mulut. Hah? Mulutnya Bang Robi sama Mas Robi beradu? Loh, kok beradu toh? Berantem. Itu lo ribut. Ribut soal apa sih? Pokoknya ribut soal kekuasaan, Mbak. Mereka saling memperebutkan kekuasaan siapa yang paling berkuasa di kantor ini, Mbak Diana. Terus yang diributin apa? Terus pokoknya Mas Robi bilang A, Bang Bobi jawab B. Terus Mas Robi bilang C, Bang Bobi jawab D. Terus sampai Z. 1 juta gue cuma kebagian 200.000. Emang adil? Sekarang tuh maunya lu apa sih? Gue mau minggat dari gue mau pergi. Jangan coba-coba ngalangin gue, Nggak bakal gua halangin. Aku balesin dulu barang-barang gue. Tunggu. Apa? Kenapa lo? Ini baju gua. Ini semua baju gua. Lu waktu itu kasih buat gue kan? Nggak jadi, gua tarik lagi. Dasar lu. Ini semua nggak ada. Gua nggak rela, nggak ada. Ini punya gua nih. Sisanya mana? Nggak ada, lu nggak punya apa-apa di sini. Ada. Ini foto gue. Iya. Koleksi pribadi. Iya. Apa lu? Gue ada urusan titip dulu. Gue mau ngomong apa? Nitip harga diri gue di sini. Kok kayak gitu diributin sih? Orang cuma soal ABCD. Piye toh ki kok ABCD malah kayak ngomongin huruf. Polo, Ya. Polo. Mas, Lu ke Gambir, beli tiket kereta api cepat. Bang Bobi mau kemana? Ke Bandung. Ke Bandung ngapain? Pulang. Gua udah gak tahan hidup sama si Robi brengsek ini. Apa artinya loyalitas, dedikasi selama ini di kantor ini? No, gak ada hasilnya. Emang Mas Robi emang mau menang sendiri, Oh. so berkuasa di kantor ini ya, Polo ya? Mbak. Nggak kayak Bang Bobi, Oh. baik ya? Mbak. Kan kalian kan ngerti kan? Aku udah nahan berapa lama coba? Aku udah tahan dalam hati aku. Aku pantang menangis. Sayang,
Aku juga ngerti perasaan Bang Bobi. Makasih, Polo. Aku paling nggak bisa lihat orang nangis. Aku juga. Udah kamu ke stasiun beli nih. Kembaliannya ambil. Kok banyak banget, Mas? Gua lagi marah. Pokoknya cepat. Nggak peduli gua soal duit. Mas Robi brengsek ya. Oh, nggak kayak Bang Bobi ya. Emang sih. Dia sih gitu orangnya. Apa nih? Ngadu dari temen ya? Enggak. Jajah. Cepet, Polo. Pergi, kamu. Iya, Bang. Ngomong apa dia, Pol? Hah? Enggak, wong nganu cuman mau suruh beli tiket ke Gambir. Hah? Tapi aku males loh sebetulnya disuruh-suruh Bang Bobi itu. Kenapa? Kalau nyuruh duitnya pas terus kok. Si Bobby, aduh, pengeretan nih, nggak kayak gua nih, gratis beli rokok nih. Nih ya, ambil ya. Kan Mas Robi kan orangnya lebih baik kan, Mbak. Baik ya. Bang Bobi ini ya kayak anak kecil ya. Heeh. Pakai ngambek-ngambek segala. Ngambek? Nggak dewasa kayak Mas Robi ya. Lain dong, kamu lihat sendiri dong kelakuannya. Coba bayangkan kalau dia kerja di kantor ini jadi pemimpin, nggak bisa. Iya, Coba bayangkan kalau dia jadi bos di sini, nggak mungkin. Hancur kantor kita. Iya, heeh, Mas. Iya. Ya, kalau gitu aku cepat-cepat beliin tiket aja deh biar dia cepat pergi, Mas. Marni, alis kamu kok bisa bagus begitu? Dicabutin sendiri ya? Enak aja nyabutin sendiri. Ke salon, makanya masuk ke salon biar tahu. Ini alis namanya alis bulan sabit. Ih, aku mau bikin alis bulan purnama. Kalau ke salon bisa putihin gigiku yang hitam ini nggak ya? Berdoa aja supaya bisa ngigitin gigi kamu. Banyak duit. Pagi-pagi begini buat ngilangin stres, enaknya ngapain ya? Kamu ada ide nggak? Kalau lagi stres gini, pasti lagi nggak punya duit. Enak aja. Justru aku lagi stres ini kepengen buang duit, gimana caranya? Oh, kita nonton aja. Ya, nonton. Ah, bercanda kamu. Mana ada bioskop pagi-pagi begini buka? Aku punya ide. Oh ya? Oh ya? Gimana kalau kita ke salon aja? Ke salon? Mutin gigiku yang hitam ini loh. Oke, ke salon. Terus Marni? Marni ikut aja, sekali bobong duit. Iya, aku sedang dikerimbat. Boleh dong, Mas Polo kan duitnya banyak. Oke. Marni kerimbat. Kamu Jamilah juga sekalian gigimu dikerimbat biar putih. Tapi gigiku mau diembat. Hah? Diembat? Diembat dengkulmu, kerimbat. Belum pergi loh. Kata gue, urusan gue. Mana lagi? Nah lo, mana? Tiketnya mana? Mana? Udah, kesel lo. Bang, Mana? kok jadi pergi Apa? Ya gue jadi pergi gimana sih lo? Aduh, maaf, Apa lagi? duitnya kecopetan nih, Bang. Lu gila lo. Iya, Bang, sudah tak pegang tapi copetnya lari. Aku kalah cepet, malah aku hampir digebuki. Untung aku pakai pakaian dinas. Gila lo. Jadi gue gimana nih? Ya maaf, Udah gue naik apa jam segini? Gue naik bis. kok nekat kok, Bang. Terserah. Urus ini. Gue naik bis. Pergi. Biar aja, Pol. Biar aja. Tak kira nggak jadi pergi loh. Polo, saya mau istirahat. Dan besok saya mau bangun siang. Ya. Jadi kalau ada tamu siapapun, bilang saya masih meeting atau apa, serah kamu deh. Ya, kalau ada order, Terserah kamu. Ya. Saya capek. diktator. Dah, mau nyanyi apa kamu? Aku mau nyanyi Jembatan Merah biar sesuai sama rambutku yang keriting ini loh. Hubungannya apa toh? Lagu kok sama rambut? Ya ada hubungannya toh. Hubungannya apa? Ya keriting. Kamu yang enggak. Apal bener? Bener. Jembatan merah. Coba segitu, bisa nggak? Bisa. Ambil suara. Jam. Wah, kamu teriak-teriak tuh kamu agak rendah tuh. Agak rendah. Jam. Laki
lagi. Jam. Jembatan merah. Jam. Kamu ini ada apa tuh, nyari apa tuh kamu nih? Loh, katanya suruh merendah. Oh, merendah tuh nadanya bukan delosor. Kayak ulo malah. Loh, bilang aku Nyanyi yang tahu. enak. Jam. Selamat pagi. Pagi. Ada apa tuh, Pak? Saya mau ketemu dengan Robi. Oh, Mas Robi lagi meeting, Pak. Kalau Bapak mau perlu sama Mas Robi, nanti agak siang-siangan aja atau kalau perlu sore, Pak, Bapak datang lagi. Ini kantor biro jasa apa sih sebetulnya? Berantakan, kacau begini. Coba bilang sama Robi, meetingnya harus ditunda karena Om Hengki datang. Bapak ini kok ngeyel tuh? Udah, tutup aja pintunya, nanti juga pergi. Gangguin orang nyanyi aja. Oh, maaf, Pak. Kantor apa ini? Siapa sih Marni? Entah ya. Kamu latihan yang bener toh. Jam. Wah, kamu yang barusan emang ngeyel kok. Udah bentak aja, udah bentak. Oh, Pergi. udah ditutup. Emangnya saya nggak punya kunci sendiri? Ini rumah-rumah saya kok. Robi? Rob? Rob? Robi? Rob? Weh, kamarnya Bobby. Robi? Rob? Robi? Bangun kamu! Bob, aduh Bob, jangan tinggalin saya dong. Jangan belagak-belagak kamu. Pemuda macam apa kamu? Masa jam segini belum bangun masih molor aja. Bagaimana mau maju? Biro jasa saya katanya kamu pimpin itu. Om Hengki, kapan datang Om? Nggak usah main kamera kamu. Tadi malam Bobby datang ke rumah Om. Katanya kamu mau menang sendiri bahkan mau menguasai biro jasa itu. Katanya biro jasa itu tidak akan maju tanpa kamu. Tapi kenyataannya kamu malah malas-malasan begini. Emangnya si Bobby laporan sama Om tadi malam? Iya. Dan kamu mengusir dia kan dari rumah ini? Aduh, Om sumpah deh Om, saya nggak ngusir dia. Orang dia mau pergi sendiri kok. Iya, tapi kamu mendukung kepergiannya kan? Om dari Bandung, siap deh. Saya buatin kopi dulu Om. Nggak usah lah. Om Hengki pagi-pagi tadi dari Bandung langsung kemari untuk menyelesaikan persoalan kalian. Om Hengki kan minta kalian untuk menempati rumah ini untuk dijaga sekaligus mengurusi biro jasa tulalit itu. Bukan untuk saling menguasai. Om Hengki tuh inginnya kalian berdua itu rukun-rukun. Orang biasanya juga rukun kok Om. Orang tiap pagi si Bobby saya yang suapin, dia aja yang mulai cari pasal. Nyari pasal segala. Bobby bilang kamu yang nyari ribut duluan, tahu nggak? Rumah dan kantor biro jasa itu sebetulnya Bobby yang lebih berhak. Mana mungkin Om? Ini rumah kan punya mertua Om Hengki. Memang. Lah, saya kan ponakannya Om Hengki. Om Hengki kan adiknya bapak saya. Mana mungkin si Bobby berkuasa? Nggak mungkin. Bobby itu kan adiknya istri Om. Lah, bapaknya istri Om dan bapaknya Bobby itu ya mertuanya Om. Udah kamu mandi aja dulu deh. Nanti kita teruskan pembicaraan. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam suasana yang penuh keakraban ini, tolong sekarang juga kamu beri keputusan untuk menentukan sikap siapa di antara Jamilah atau Marni yang kamu pilih. Saya jangan diadili begitu toh Mbak Diana. Apalagi di depan Jamilah, di depan Marni begini kan saya bingung toh Mbak. Kok saya jadi kayak di beta komplit toh. Ini penting, Polo, agar suasana damai di rumah ini bisa terjadi pada tiap hari. Nggak ada saling ribut, nggak ada saling cemburu antara kamu dan Marni atau kamu dan Jamilah. Ini penting. Des, apapun keputusan kamu, apapun itu pilihan kamu, Marni atau Jamilah, nggak ada saling ribut, nggak ada saling marah atau cemburu atau saling sirik. Janji ya kamu berdua? Iya, janji. Saya jadi tambah bingung loh Mbak. Bu, jawabannya jangan sekarang Mbak. Apalagi
ini jam waktunya bangunin Mas Robi. Saya tak bangunin Mas Robi dulu deh, Mbak. Ya Itu sudah. aja lama. Iki apa toh? Ya sudah, tapi jawabannya harus hari ini juga ya. Abis kamu bangunin Mas Robi, jawabannya udah harus ada loh. Iya, Mbak. Mbak Diana senangannya bikin malu orang kok. Benci ya. Sampai Jojo lagi. Oh. Ya, Mbak. Halo? Oh kamu Bobby, kenapa? Iya nih Om habis nasihatin si Robi. Lagi mandi dia sekarang. Kenapa? Duit kamu? Di mana? Di Lansing? Oke deh. Ya si Bobby ada di Lansing mana sih? Kalau Mas Polo ndak pilih aku ya ndak apa-apa. Orang aku masih punya cadangan kok. Aku juga punya serep. Jamilah, kalau nanti misalnya si Polo milih kamu, terus cadangan kamu mau dikemanain? Ya tak pelihara aja Mbak, iya Marni ya? Iya. Dipelihara. Kalau kamu Marni, kalau misalnya Polo milih kamu, terus serep kamu mau dikemanain? Ya aku simpan. Kalau perlu aku cari tempat kos. Wow. Nah itu Polo. Gak ada jawaban. Siapa yang dipilih? Ya? Bisa ya? Mbak Diana. Mbak, aku mau minta bantuan, Mbak. Ada maling di rumah ini, di depan. Itu tadi tamu yang datang ke sini. Rupanya cuma mau maling. Kurang ajar toh. Gimana? Hah, di depan. Ayo, kita hakimi rame-rame. Kita ambil senjata masing-masing. Ayo. Bob, seluruh laci udah Om periksa, nggak ada duit kamu kok. Hah? Oh. Iya. Oke. Saya bisa nangkap dan gebukin maling secara bersama. Aku dari tadi belum gebuk. Mau deh. Bubar gimana toh? Aduh ini. Kok maling kok bubar? Om Hengki. Ini Om Hengki, om saya yang punya rumah ini ya. Hah? Aduh. Maaf Om. Maaf. Tolongin dong, maling-maling. Gara-gara ulah kalian berempat, om saya Om Hengki jadi babak belur. Pokoknya kalau Om Hengki turun, kalian semua hari ini juga, sekarang juga harus minta maaf. Lah, Om Hengkinya mana toh, Mas? Itu masih di atas. Saya hari ini sama Om Hengki mau nyusul si Bobby ke Bandung. Pokoknya begitu dia turun nanti harus langsung minta maaf, ya? Iya. Ya? Loh, yang nyuruh pergi Mas Robi kok yang jemput juga Mas Robi juga sih? Tak boleh tahu urusan intern perusahaan. Pokoknya nanti begitu Om Hengki datang, saya nggak mau tahu, kalian harus sungkem minta maaf. Iya. Iya, Mas. Silakan duduk Om. Kalian semua brengsek. Duduk, Om. Duduk. Ayo. Iya. Maafkan perbuatan saya. Sakit tangan saya. Gila kalian semua. Pintar-pintar bodoh, banyak yang sok pintar, tapi nyatanya bodoh. Dunia sekarang ini sesak pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasar kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar.